tips masuk Eagles UPH itu gimana sih Kak? Tipsnya sih nggak ada sih, kalian ya kasih terbaik aja misalkan di setiap pertandingan yang kalian lalui gitu. Mungkin aja mungkin ada kesempatan yang bisa bikin kalian terpantau gitu untuk dari UPH sendiri gitu loh. Jadi kan kalau UPH itu lebih tepatnya kan mereka lihat orang yang yang lihat misalkan udah terekspos gitu, misalkan si A, si B ini bagus, biasanya dari telinga ke telinga lah ibaratnya. Terus kan sekarang lebih gampang, ada Rocky Padilla, ada yang bikin highlights, ada yang sosial media, sekarang lebih gampang orang-orang UPH sendiri melihatnya gitu loh. Jadi ya mungkin lebih tepatnya yang pertama sih mungkin dari telinga-telinga, yang si A, si B bagus ya mainnya gitu sih. Tapi kan untuk mungkin dari anak-anak daerah ada namanya DWL Indonesia, mungkin kalian bisa berusaha bisa kasih effort yang luar biasa lah di sana biar bisa terdengar nama kalian. Karena kan mungkin juga Rocky Padilla juga misalkan orang yang ngeliput basket secara benar-benar gitu. Itu aja dia susah payah lebih tepatnya gitu loh. Nggak semuanya yang kejangkau buat dia gitu. Tapi kan juga ada dari Indonesia juga itu sih yang platform yang kalian bisa show up di sana, kasih tahu siapa kalian lebih tepatnya di situ. Gitu. Mungkin kalian daerahnya ada ikut ke Jurnas gitu, ke Jurnas 14, U16 gitu. Nah itu sih lebih tepatnya. Yang penting bisa dari ke Jurnas 16 gitu. Aktif ya. Jurnas 18 gitu. Iya. Yang penting aktif. Setiap provinsi pasti yang ngirim. Pemainnya Kak ya. Oh ya Kak, aku mau tahu nih Kak. Udah ngomong ke UPH gitu ya. Emang Kakak dulu gimana sih caranya bisa masuk di UPH? Ceritain dong Kak, dari SMA ke UPH. Dulu mungkin misalnya aku sendiri juga nggak sadar kalau misalkan dan nggak ada ekspektasi sendiri untuk mau masuk UPH sendiri gitu loh. Awalnya ya mau masuk negeri gitu kan sebagai anak SMA yang biasa. Kalau nggak tahu kalau misalkan tuh setelah SMA itu ada namanya Liga Mahasiswa, itu juga nggak tahu. Bahkan ada Liga Mahasiswa, ada tim UPH yang punya tradisi sebelumnya, pemain-pemain yang udah bagus-bagus gitu, sebenarnya nggak tahu sama sekali gitu loh. Mungkin lihatnya gara-gara SMA aku nggak ikut TBL. Aku sendiri itu main ke Jurnas gitu kan, dari ke Jurnas terus main akhirnya dipanggil seleksi timnas, terus lolos ke timnas selanjutnya. Jadi mungkin bisa dari situ sih. Dipantau sama orang UPH-nya ya Kak ya? Iya. Jadi di UPH ini Kakak beasiswa apa gimana Kak? Alhamdulillah beasiswa 100%. Jadi semua beasiswa ya Kak ya? Iya. Pasti orang tua bangga nih. Apa kata orang tua nih Kak kalau bisa beasiswa SMA beasiswa? Tanggapannya gimana nih dari orang tua? Iya, tanggapannya SMA-nya beasiswa, kuliahnya beasiswa. Itu gimana sih Kak? Kalau tanggapan sih, aku sih nggak tahu tanggapan orang tua itu gimana. Tapi ya dari kita diri sendiri aja yang bisa gimana sih sebagai anak itu bisa meringankan beban orang tua gitu lebih tepat. Mungkin kan orang tua kita nggak tahu sedang sulit atau lagi gimana, tapi dari kita itu ada punya inisiatif atau gimana bisa berusaha keras untuk dapat beasiswa itu kan bisa meringankan beban orang tua gitu loh, gitu lebih tepatnya. Oh ya Kak, aku lihat di postingannya nih Kak pernah main 3x3 di Cina juga ya kalau nggak salah. Itu pas zaman masih di Karisma Bangsa atau pas sudah masuk ke PH tuh Kak? Transisi mau masuk UPH. Dari Boma Adrianto. Ada harapan ikut draft rookie IBL nggak Kak? Untuk ikut draft IBL tunggu aja nanti ya. Oke, itu ditunggu aja ya guys ya, yang pada penasaran. Terus nih Kak, ada pertanyaan juga nih dari Kiswi banyak banget nih ya. Jadi pertanyaannya gini Kak, gimana caranya hilangin trauma cedera dan balik ke top performance? Itu gimana sih Kak?
Dulu kalau aku sih sebenarnya cedera paling parah itu cuman apa ya, cuman satu sih. Lihat di sini nggak ada operasi Oh iya, di sini. kelihatan. Itu kenapa tuh, Operasi Kak? apa tuh, Kak? Dulu ini patah waktu main latihan di Karisma Bangsa gitu. Jadi patah mau setir bola, terus kena lututnya teman aku namanya Aksa, terus jadi jarinya ini keputar ke bawah, keputar Oh my 180 derajat. Aduh. Sakit banget itu. Dari situ sih. Tapi untuk ngilangin traumanya sih sebenarnya apa ya? Namanya juga main basket, main basket yang apa sih olahraganya yang kontak gitu loh. Kontak badan kita. Jadi ya itu resikonya sebenarnya. Jadi nggak usah mikir ngilangin traumanya gimana ya gitu. Ya namanya itu termasuk apa ya, resiko dari permainan lah gitu yang siap kita harus tanggung lebih tepatnya. Ya mungkin awal-awal setelah kita operasi sakit gitu loh. Tapi dalam satu sisi lihat temen yang biasa-biasa aja, yang setelah misalkan banyak lah ibaratnya bukan di NBA atau di IBL mungkin yang dulunya udah pernah cedera terus bisa balik lagi yang malah lebih bagus, ya why not. Jadi ya contoh aja yang udah bisa sih, lebih tepatnya tuh permainan mindset aja sih, mental kita tuh gimana ngadapinnya gitu loh, siap apa enggak gitu loh, permainan mental lagi lebih tepatnya. Jadi semuanya dijalanin aja ya, Kak ya. Ini artinya yang barusan nanya, ini artinya udah ngikutin Kak Argi dari zaman di Karisma Bangsa dong ya. Kita aja nggak tahu Kak Argi pernah cedera. Nggak tahu loh, Kak. Kalau boleh tahu, Kak Ringgi, itu di tangan itu gimana sih recovery-nya, berapa hari, berapa bulan tuh? Nah, jadi lucu lah ceritanya ini. Jadi ibaratnya lupa hari apa. Anggap aja dulu tuh kenanya hari Rabu. Mungkin hari Rabu malam mata kan itu udah lepas di sini ya, udah harus digerakin, udah cuma gantung doang jarinya. Itu malamnya ronsennya beda rumah sakit, besok ronsen lagi, berarti hari Kamis kan ronsen lagi, hari Jumat tuh operasi, selesai operasi Sabtu, Minggu, Seninnya udah latihan lagi, terus dari operasi Sabtu berarti 2 minggu setelah itu udah main basket lagi. Cepet juga ya Kak, langsung. Kalau boleh tahu itu dulu karena ada pemanggilan seleksi timnas, jadi merasa pokoknya timnas pertama kali, jadi merasa tuh pengen banget gila gitu kan, udah nggak mikir tangan sakit apa enggak tuh, udah pengen masuk timnas gitu, masuk timnas masih umur udah nggak mikir sama pengurus sekolah, bilang aja lagi habis operasi, enggak apa saya bisa gitu, jadi nggak mikir gitu, walaupun jadi waktu udah pas diseleksi udah di tapping aja itu, walaupun terima passing keras udah nggak peduli gitu, jadi habis latihan mungkin dikompres gitu, ngilangin rasa perih gitu, pantang nyerah ya Kak ya. Kuat tekadnya iya, sih ya. karena kan ya namanya anak muda udah mungkin pengennya namain DBL tapi nggak bisa gitu kan, akhirnya ya pengennya ya jadi pengen masuk timnas gitu, kayak ibaratkan dulu tuh mikirnya tuh khusus kayak ini kesempatan kalau nggak diambil sayang gitu, lebih tepatnya sih gitu. Nih ada pertanyaan lagi nih dari F Zahra 220. Apa motivasi kakak jalanin karir basket dan juga sambil kuliah? Motivasinya gimana ya, kalau misalkan basket itu sebagai sarana kita bisa dapat sekolah gratis gitu, kuliah gratis lebih tepatnya. Tapi untuk motivasi kan namanya kita ini ya, kita harus selalu belajar kan, jadi kayak setelah mau main basket mau jadi apa sih gitu kalau misalkan kita nggak sekolah gitu loh, ya kan? Iya benar. Lebih tepatnya sih gitu. Jadi kayak pikirin aja setelah setelah basket tuh mau ngapain gitu loh, mau sampai kapan sih main basket, lebih tepatnya gitu. Kalau boleh tahu
tahu nih, kalau dari dulu itu emang udah didukung banget sama orang tua basketnya, atau karena udah berprestasi, udah bisa dapat beasiswa gitu baru didukung banget? Didukung, nggak tahu sih merasa didukung apa enggak tuh, merasanya kayak mungkin ya biasa aja karena mengikuti alur aja gitu loh. Kalau papa kan pelatih dulu, jadi kayak kalau mau latihan tambahan juga nggak pernah disuruh gitu lebih tepatnya. Palingan cuma disuruhnya cuma main skipping dulu, udah itu doang. Untuk latihan tambahan sendiri secara skill itu nggak pernah, kalau bukan minta sendiri kayak apa mau latihan baru dikasih tahu. Tapi kayak ayo latihan gitu, nggak pernah dari orang tua kayak memaksakan. Lebih tepatnya tuh kalau aku nangkapnya tuh, kalau misalkan seseorang anak yang dipaksa tapi anaknya nggak mau, nggak bisa juga, tapi bukan dari anaknya sendiri. Bener. Gitu lebih tepatnya. Ya bener tuh Kak. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Chris Safir 24. Apa momen yang paling Bang Arigi kenang sampai saat ini? Apa tuh Kak? Mungkin kalau yang dikenang tuh banyak ya, tapi Paling berkesan deh? Yang berkesan banget itu mungkin masuk timnas pertama kali sih, waktu umur 15 pertama kali, itu sih. Kalau gitu boleh dong Kak diceritain gimana tuh ceritanya bisa masuk timnas pertama kali itu? Ya itu yang karena mungkin lagi perform lagi baik juga, terus nama yang waktu kejurnas U14 itu, terus mungkin namanya masuk gitu, misalkan dari pantauan dari Perbasi akhirnya dipanggil waktu itu. Ya itu lagi ada cerita sebelum pemanggilan itu yang patah kemarin gitu. Jadi ya di situ yang berkesan banget, dan akhirnya bisa masuk. Dan gimana sih rasanya anak daerah gitu yang baru pindah ke Jakarta, terus ada kendala sedikit, lagi tangan patah, jarinya lagi patah gitu loh. Jadi itu merasa berkesan banget gitu loh, walaupun di timnas sendiri walaupun jujur nggak maksimal, nggak bisa memberikan yang terbaik gitu loh. Kalau Gitu sih. misalnya pengalaman yang sedih itu sama kakak apa ya? Ada nggak Kak? Yang paling Menyedihkan inget gitu Mm-mm. sedihnya? Kalau sedih sih kalau main basket ya, kalau misalkan kita kalah ya pasti sedih sih lebih tepatnya kan. Tapi dari kekalahan itu ya bisa yang kita ambil tuh apa yang jadi kekurangan, apa yang salah dari kita gitu. Jadi motivasi lagi untuk kita untuk selanjutnya memperbaiki diri. Misalnya mungkin kurangnya di sini nih, mungkin nembaknya kurang bagus nih di spot ini, atau dribblenya kurang bagus atau apa gitu. Jadi kayak nambah sendiri aja. Mungkin kalau kita main basket ya pas misalnya kalah pasti sedih lah, ibaratnya kayak setiap kekalahan itu pasti sedih lebih tepatnya. Iya benar. Nggak ada namanya kekalahan yang kalah seneng gitu, seru, nggak ada. Orang gila kayak Nggak tahu sih. Kalau mungkin kalau orang lain mungkin kalah seneng, kalau kalah sedih, mau kalah itu ya pasti sedih gitu. Gitu kan. Kalau boleh tahu apa sih momen kekalahan kakak yang benar-benar kesel banget itu, sampai kayak ini harusnya aku masih bisa menang sampai Iya. itu tuh waktu lawan Ada apa sih nggak? Kak kalau boleh tahu? kalahnya yang nyesel Iya. gitu. Kesel banget gitu sampai keinget gitu. Kalau kalah sampai kesel itu sih nggak ada. Maksudnya kayak ini harusnya bisa menang sih, nggak ada sih. Kalau mikirnya sampai kesel itu nggak ada sih. Kayak setelah kalah, lebih tepatnya kalau aku sendiri tuh merefleksikan gitu loh, kayak salahnya di mana sih tadi, kurangnya apa sih gitu loh. Sampai kesel itu nggak ada sih. Misalnya kayak harusnya bisa menang nih, nggak ada sih. Kan kayak kita dalam satu tim gitu, kita kan namanya juga main satu tim ya temen, ya misalkan satu orang kalah ya semua kalah gitu, kita menang semuanya menang gitu. Win lose as a team ya win as a team gitu lebih tepatnya. Kita nggak main sendiri, kita kalahnya apa gitu lebih tepatnya. Oke lanjut Dika, kita boleh nggak ceritain dong main di tim Indonesia Warrior dari awalnya masuk tim itu sampai perjalanannya di situ, coba ceritain dong. Wah, kalau ceritanya tuh yang terbentuknya Indonesia Warrior itu mendadak banget, benar-benar mendadak banget. Jadi akhir tahun, habis liburan akhir tahun dari Kalimantan kan, mungkin
pokoknya habis dari Myanmar, habis dari ASEAN University Games sama UPH di Myanmar, habis itu pulang pengennya tuh liburan aja, udah nggak mau olahraga, mau basket, cuman pokoknya for having fun lah ibaratnya di rumah. Jadi pas balik udah lama tuh ada surat pemanggilan gitu loh, jadi kayak benar-benar out of shape gitu, gak ada persiapan sama sekali gitu. Namanya seleksi ya pasti seleksi, jadi ya ikut aja, hadir aja gitu, main aja maksudnya ikut aja semaksimal mungkin gitu, walaupun out of shape gitu lebih tepatnya. Pengalamannya ya mungkin ikut seri di IBL, seri di Bandung, seri di Surabaya, seri di Malang, ya berkesan aja gimana, kayak mungkin nggak tahu gimana atmosfer IBL gitu loh, akhirnya merasakan juga gitu loh seperti apa gitu loh. Jadi terus latihan sama pelatih Serbia juga, Coach Dusan gitu, dia juga pengalaman gitu untuk melatih individual skill, jadi banyak lah ibaratnya, banyak pengalaman, terus kumpul-kumpul sama ibaratnya pemain-pemain yang jago lah di Indonesia gitu, bareng-barengnya saya, bareng Yuda gitu, lebih tepatnya kayak seru aja gitu loh, kayak ya Avenger gitu ngumpul. Avenger. Nih Kak, ada yang nanya lagi nih Kak dari Boma.Adrianto. Nih pertanyaannya Kak, impian main di IBL, klub mana ya Kak? Pingin main di klub mana Kak di IBL? Kalau impian itu sih